Oke, ini rekaman sudah dimulai, jadi kita mulai saja ya, teman-teman. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mau mendaftar di acara BTS ini. Semoga nanti tidak ada kendala yang berarti. Baiklah, mungkin perkenalan dulu ya, karena moderatornya dan tutornya itu saya sendiri hari ini. Jadi mungkin perkenalan satu kali aja. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Aulia Rahman A, biasa dipanggil Rahman. Sekarang lagi kuliah di jurusan kimia, semester 5 besok di Universitas Diponegoro Semarang. Teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu kalau acara BS ini, Belajar Lebih Santuy, itu terselenggara itu nggak cuma karena BBK aja, tapi juga ada karena bantuan dari media partner. Mungkin juga teman-teman justru mengetahui acara ini dari media partner kita, yaitu ada Relawan Hits ID, ada School Vanilla, dan Decentralized Live. Teman-teman boleh ikuti Instagram mereka untuk informasi lebih lanjut. Baik, mungkin sebelum sembari kita menunggu teman-teman yang lain ya, kita boleh presensi dulu, mungkin sekitar 2 menitan saja. Untuk linknya saya akan taruh di kolom chat. Bentar. Nanti bagi teman-teman yang sekiranya baru masuk, nanti link presensinya juga akan dikasih di akhir. Oke, sepertinya sudah 2 menit ya teman-teman. Boleh sembari mengisi presensinya. Jadi mungkin singkat perkenalan aja tentang BBK ya. Jadi BBK itu merupakan singkatan dari Belajar Bareng Kuy. Itu tuh kayak sebuah bimbingan belajar untuk siswa-siswa SMA. Dan itu kita menyediakan 2 kelas biasanya, ada kelas private dan kelas non private, semi private. Tapi untuk term 3 ini kita cuma buka kelas private ya. Dan untuk BTS ini itu insya Allah akan diadakan secara berkala, belajar tapi santuy. Jadi teman-teman silakan follow akun BBK aja biar uh, tahu gitu updatean untuk acara BTS ini di masa yang akan datang. Dan acara BTS ini gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh share ke teman-teman sekolahnya. Oke, mungkin sebelum kita masuk materi, biar kelihatan segar, boleh dong mungkin sebagian open cam, biar kita bisa foto bareng.
lumayan ditunggu yuk. Saya harap teman-teman sudah pada mandi ya, walaupun masih pagi minggu. Oke, apakah tidak ada yang mau ancam lagi kah? Oke, siapin posenya ya. Satu, dua, tiga. Sebentar, kita ulang satu kali lagi. Oke, siapin. Satu, bentar. Telinga saya hilang. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah mau open on cam, yang udah mau open kameranya. Jadi kita lanjut belajar aja kalau gitu. Nanti kalau misalkan dari saya itu kecepatan atau teman-teman ingin mengklarifikasi sesuatu atau ada yang mau ditanyakan, langsung diinterupsi aja ya, jangan malu-malu. Apa slide-nya sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Baik, mari kita mulai. Jadi ini kita bahas tentang sifat koligatif larutan. Ini itu memang pelajaran di awal biasanya untuk kelas 12, tapi ini tuh sudah saya usahakan supaya bisa dipahami juga untuk kelas 10 maupun kelas 11. Ya hitung-hitung curi start lah ya. Nah, jadi ini sifat koligatif larutan. Jadi apa aja yang akan kita pelajari? Nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertiannya, kemudian kita mempelajari tentang kemolalan, kemudian ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Yang pertama, pengertian. Jadi, pengertiannya itu apa sih gitu kan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Jadi ini ada contoh beberapa larutan, ada air, ada larutan urea, dan ada larutan glukosa. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini misalkan kita ambil dari air ya. Ini kan ada air, pelarutnya jelas dong air. Dan zat terlarutnya juga air, karena nggak ada apa-apa. Nah, pas diukur, titik bekunya itu ada 0 derajat Celcius. Terus pas teman-teman ngukur lagi nih untuk larutan urea, tapi ureanya itu ada 0,1 mol dalam 1 kilogram air. Pas diukur, itu titik bekunya jadi 0,18 derajat Celcius. Jadi lebih rendah, jadi lebih turun dia. Nah, pas teman-teman ganti ureanya sama glukosa yang di bawah ini, itu di saat pelarutnya tetap sama 1 kilogram air, zat pelarutnya kan diganti tuh jadi glukosa, tapi molnya sama urea yang tadi. Pas diukur titik bekunya tuh tetap sama, yaitu 0,18 derajat Celcius. Nah, tapi di saat kalian membandingkan larutan urea sama larutan urea, tapi konsentrasinya beda, yang satunya 0,1 mol, yang satunya 0,2 mol, titik bekunya itu jadi berubah. Nah, inilah yang dinamakan sifat koligatif larutan. Jadi itu dia tuh tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Jadi dia tuh terserah aja gitu mau urea, mau glukosa. Dia tuh hanya bergantung pada konsentrasinya. Dalam hal ini kita lihatnya dari mol ya. Satu 0,1, satunya 0,2.
Nah, itu tuh beda. Kalau molnya beda, berarti titik bekunya beda. Tapi kalau molnya sama, tapi zat terlarutnya berbeda, itu titik bekunya sama. Jadi, di sini kelihatan kalau konsentrasinya saja yang berpengaruh. Oh iya, teman-teman boleh langsung bersalin. Tapi kalau misalkan nanti bersalinnya terlalu, misalkan dari saya kecepatan gitu, untuk next slide-nya. Jadi tenang aja, nanti materinya akan dikasih. Oke, yang kedua kita masuk ke kemolalan. Kemolalan ini tuh adalah salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi. Jadi di kimia itu tuh banyak banget cara untuk menyatakan konsentrasi. Mungkin teman-teman sudah mengenal yang namanya molaritas, ada R. Kalau ini molalitas pakai L. Kemudian ada juga ppm, ppb, ada persen, dan lain sebagainya. Jadi emang banyak banget. Nah, kalau di sifat koligatif, salah satunya itu kita pakai kemolalan atau molalitas. Dilambangkan dengan M kecil. Nah, molalitas ini apa sih? Dia tuh menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, satuannya itu adalah mol per kilogram. Sebentar ya, ini ada yang masuk. Nah, jadi satu molalitas itu mol per kilogram atau molal. Nah, rumus dasarnya ini adalah yang paling kiri atas. Yang ini. Maaf, yang ini. Nah, ini tuh rumus dasarnya. M sama dengan N per P. N itu apa? N itu mol. P itu apa? P itu massa pelarut. Dalam kilogram. Hati-hati ya. Satuannya harus jelas. Jadi mol per kilogram. Nah, mol itu gimana sih gitu? Mol yang dipakai biasanya, kalau mol itu juga banyak rumusnya, tapi yang dipakai biasanya untuk sifat koligatif larutan itu gak jauh-jauh dari rumus ini. N sama dengan W per MR. W itu massa, biasanya kan M kecil tuh massa, tapi di sini saya ganti jadi W karena M kecil itu sudah digunakan untuk kemolalan. Nah, massanya ini dalam gram, kemudian MR-nya ini merupakan massa molekul relatif atau AR juga bisa. Contohnya gram per mol. Kemudian, ini tuh rumusnya bisa diturunkan. Jadi kayak gini yang di bawah. N itu mol kali 1000 per P. Nah, kalau ada 1000-nya, itu kita ganti massa pelarutnya pakai gram. Kalau tadi, kalau nggak ada 1000-nya kayak gini, itu tetap dalam kilogram. Tapi kalau udah diganti, jadinya pakai gram. Gitu. Nah, ini tuh bisa dijabarin lagi. Jadi yang N sama dengan W per MR, ini kita substitusikan ke sini. Jadi gini, kita substitusikan, jadilah dia tuh kayak gini rumusnya. Oke, sebenarnya rumus asalnya itu adalah ini. Jadi teman-teman nanti kalau menjawab soal, gunakan apapun, itu hasilnya harusnya sama. Itu. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal. Untuk contoh soalnya ini, ada disuruh tentukan molalitas dari 1 mol glukosa dalam 2 kg air. Nah, ini tuh soalnya lurus banget, kayak bener-bener lurus. Teman-teman tinggal pakai rumus yang tadi aja. WM sama dengan N per P. N ini tuh N, mol, ini tuh P, gram massa pelarut. Kebetulan ini udah mol, ini udah 2 kilogram, udah kilogram. Jadi teman-teman langsung aja 1 mol per 2 kilo. 1/2 itu 1/2 0,5 ya. Berarti nanti hasilnya 0,25 mol per kilogram. Gitu, ini soalnya masih lurus banget, masih sederhana. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini jawabnya ya, sama. Jadi kita tuh langsung gunakan rumus molalitas. Jadi nanti
M itu molalitas itu mol per kilogram pelarut. Karena pelarutnya sudah dalam 2 kilo, dalam satuan kilogram, jadi tinggal langsung dimasukin 1/2 kayak gitu. Nah, coba kita ke soal yang seperti ini. Sebentar, saya harus ACC orang yang belum masuk. Jadi kalau ini tuh ditanya molalitas lagi dalam dari 18 gram glukosa dalam 500 air. Ini adalah MR glukosa. Nah, ini teman-teman tinggal bikin diketahui gram ini, gram glukosa itu W, massa pelarut itu P, MR glukosa ini MR. Oke. Nah, yang ditanya itu molalitas. Nah, teman-teman bisa gunakan rumus N per P tadi. Kalau kita pakai rumus asal boleh. Nah, N-nya itu apa? N itu mol sama dengan massa per MR. Udah tinggal masukin aja. W-nya kalau diketahui 18 gram. Oke. MR-nya 180. Satuan MR itu apa? Gram per mol. Teman-teman kalau bikin soal, satuannya harus ditulis ya. Ini habis gramnya 18 ini jadinya 0,1 ya. 0,1 mol ya. Nah, dapat kan 0,1 mol. Nah, teman-teman, ini kan masih dalam gram. Teman-teman bisa menggunakannya langsung atau harus diganti kilogram. Kalau teman-teman mau menggunakannya langsung, jadi bukan dalam kilogram, teman-teman bisa pakai rumus yang kedua. M sama dengan N sama dengan M sama dengan N dikali 1000 per T. Oke, jadi rumusnya itu gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, ini 0,1 mol. Ini kita masukin dikali 1000 per 500. Jadi kalau yang ini itu kita masukinnya itu dalam gram, tapi satuannya kita tulis itu dalam kilogram. Karena sudah ada seribunya. Satu kilogram itu kan 1000 gram. Nah, ini tinggal dicari sebentar. Enaknya jadi anak kimia itu kalian kalau ngitung pakai kalkulator. Walaupun hitungan sederhana ya. Ini jadinya 0,2. Nah, 0,2. Kalian boleh tulis satuannya itu sebenarnya mol per kilogram atau molal. Kalau molal berarti atau kalau molal aja tuh biasanya ditulis M kecil aja. Gitu. Ini ya yang mau lebih jelasnya. Jadi teman-teman tuh cari molnya dulu. Udah dapat mol glukosanya 0,1 ya. Nanti kita cari molalitas. Pakai rumus yang kedua di sebelah kiri tadi. Kedua di sebelah kiri bawah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau so far so good? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau ada langsung aja nggak apa-apa ya, jangan malu-malu. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, ini soalnya udah agak kelihatan berbelok sedikit dari kebenaran ya, karena yang malah diketahui itu 12%. Kalau tadi itu kan lurus tuh diketahui. Kita tinggal bisa langsung cari mol glukosa sama cari molalitasnya. Tapi ini agak berbelok. Tapi nggak apa-apa, kita coba selesaikan sama-sama. Kalau persen ini, kalau persenan ini, teman-teman tuh jadi teman-teman tuh perlu tahu kalau di dalam larutan, lar itu larutan, kan ada zat pelarut, P, sama terlarut. Ini saya ganti aja terlarut. Nah ini sama terlarut kan, terlarut ter. Nah komposisinya
larutan itu selalu 100%. Gitu. Itu harus teman-teman ingat. Larutan itu selalu 100% karena dia tuh sudah merupakan gabungan dari pelarut dan terlarut. Nah, kalau diketahui ini 12%, 12%-nya siapa? Massa glukosa katanya. Berarti glukosa itu terlarut atau terlarut atau pelarut? Glukosa itu Terlarut. ya, makasih udah jawab. 12%. Jadi terlarutnya 12%. Nah, pelarut itu biasanya air, benzena, ada alkohol, itu biasanya pelarut. Nah, berarti sisanya ini berapa pelarutnya? Kan 100 dikurang 12% itu jadi 88 ya. Nah, gitu. Nah, udah dapet nih persenan pelarutnya sama terlarutnya itu teman-teman tinggal cari gramnya sekarang. Karena untuk cari molalitas tadi rumusnya apa? M kecil sama dengan N per P. Nah, sebentar maaf. Ini N per P. Nah, karena N mol ini butuh W per mR, butuh massa dari glukosanya, kita perlu tahu nih, gitu kan, berapa massanya, gitu. Nah, biar gampang, karena ini kan larutan 100%, kita anggap juga larutannya itu dalam 100 gram. Berarti ini bisa langsung dikonversikan jadi gram. Ini sama dengan yang terlarut itu sama dengan 12 gram, yang pelarut itu sama aja dengan 88 gram. Gitu. Nah, udah dapat nih 88, tinggal dimasukin. Kita mau cari molnya dulu. Oke, kita cari molnya dulu. N sama dengan W per MR. MR-nya udah diketahui dari soal ya, 180. Mungkin teman-teman yang sering mengerjakan soal di sifat koligatif ini pasti nggak lari-lari dari yang namanya glukosa, urea, kayak gitu. Nah, W-nya berapa? Ini W siapa? W glukosa kan terlarut. Berarti ini udah kita cari tadi 12 gram. Teman-teman nanti tolong banget tulis satuannya ya. Soalnya saya kesulitan untuk tulis di sini. Bentar, 12. Ini tuh jadinya 0,067 mol. Oke. Nah, udah dapat nih, tinggal dimasukin ke sini kan. Nah, P-nya kita karena dalam gram, jadi kita pakai yang rumus ada seribunya aja. Berarti 0,067 mol dikali 1000 per P. P-nya kita ini. Kan P itu massa pelarut. Dan udah dapet 88 gitu. Nah, ini sebentar. 1000 per 88. Ini hasilnya 0,76. 0,75757575. Jadi kita buatkan jadi 0,76 molar. Ini. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan dulu? Teman-teman boleh langsung bersalin ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini nanti kalau misalkan teman-teman ketinggalan yang saya jelasin, bisa lihat rekaman atau bisa lihat di materinya, nanti itu juga sudah saya bikin penjelasannya, pembahasan maksudnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4 tentang molalitas. Nah, kalau tadi ini soal lebih belok lagi karena yang diketahui itu malah molalitas, tapi kalian disuruh cari kadar urea. Nah, untuk ini teman-teman perlu tahu lagi kalau molalitas itu tadi apa? Mol per massa pelarut. Nah,
Ini diketahui nih ureanya ada 2 molal. Berarti ureanya itu ada 2 mol, maaf, 2 mol per 1 kilogram pelarut. Itu ya pelarut. Jadi teman-teman tuh perlu ingat dulu kalau molalitas itu adalah N per P. Artinya ada, kalau dia tuh 2 molal ini ureanya, berarti ureanya itu ada 2 mol dalam 1 kilogram pelarut gitu. Nah, berarti untuk cari kadar itu persen, itu kita butuh yang namanya massa. Sebenarnya persen tuh bisa volume, bisa massa. Tapi di sini kenapa kita pakai massa? Karena molalitas itu lebih dekat ke massa. Kayak tadi kan kita bahas massa-massa aja gitu. Jadi ini tuh massa itu saya ganti W ya lambangnya. Massa terlarut, bukan massa terlarut sih, bentar. Massa per massa total, W tot kali 100%. Nah, karena di sini kadar urea itu kan terlarut. Berarti kita cari persen T, kita juga butuh WT, kayak gitu. Nah, W totnya ini nanti gabung larutan gitu. Jadi gabungan antara pelarut dan terlarutnya gitu. Nah, kan ini udah dapat nih kalau ureanya itu ada 2 mol ya berarti. Berarti kita perlu cari masanya berapa. MR-nya diketahui. Kita balikin aja rumusnya. Rumus N apa tadi rumus mol? W per MR. Nah, ini urea ya. W per MR kan. W-nya ini yang akan kita cari. N-nya ada. MR-nya ada di sini ya dari soal. Ya udah teman-teman tinggal otak-atik rumusnya. W itu kan sama dengan N dikali MR. N-nya berapa? 2 mol. MR-nya berapa? 60 gram per mol. Oke, 2 kali 60 itu 120 gram. Nah, dapat nih WT-nya, massa ureanya 120 gitu, tinggal dimasukin. Tinggal dimasukin guys. Ini 120 gram. Nanti satuannya tolong banget ditulis ya. Ini aku tulisan. Ini 120 ditambah pelarutnya berapa tadi? Pelarutnya 1 ya, 1 kilogram. Nah, ini teman-teman ubah ke gram. Karena kita di sini mainnya pakai gram. Kemudian akhirnya aku tulis 120 gram, ini 1000 gram. Oke. Dikali 100%. Nanti itu dapat hasilnya sebentar. Saya panggil kalkulator dulu. 10,71. Nah, inilah hasilnya. Jadi kadar urea dalam larutan urea 2 molar itu ada sekitar 10,71%. Gitu. Sekali lagi ini ada pembahasannya mungkin yang lebih rapi ya di belakang. Tapi sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman. Habis ini kita ada latihan soal. Oke, sepertinya nggak ada. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada latihan soal.
teman-teman coba kerjain, terserah mau nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Saya tunggu sekitar 4 menit lah ya, sampai 10.20. Nanti kalau ada yang bisa silakan raise hand atau chat atau langsung ngomong. Terserah, bisanya nomor berapa, kerjain aja. Kalau bisa ketiganya bagus banget. Saya tunggu ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bisa atau merasa kesulitan? Oke, udah menit 20 nih. Ada yang mau nggak? Saya Kak, Oke, Nurmakia mau nomor berapa? nomor 1. Baiklah, berapa hasilnya? 1,7 molal. Kalau dua angka belakang koma jadinya berapa tuh? 1,67. 1,67. Nah ya, diusahain dua angka belakang koma ya. Oke, terima kasih Nurmakia ya tadi. Ya Kak. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nanti di sini juga bakal ada penjelasan, pembahasannya. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum bisa ngerjain semuanya, jadi ada di sini. Oke, kita lanjut ke kenaikan titik didih. Jadi sebenarnya sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama tekanan osmotik. Tapi kita di sini cuma bahas 2 aja biar lebih padat.
Yang pertama itu kenaikan titik didih. Nah, mungkin teman-teman sering ya dengar titik didih itu titik didih gitu. Jadi titik didih itu apa? Dia tuh titik suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Nah, larutan yang mengandung zat terlarut sukar menguap itu akan memiliki titik didih lebih tinggi daripada titik didih air murni. Ya, jadi teman-teman perlu ingat. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya satunya tuh air murni, eh, teman-teman di gelas kimia tuh teman-teman satunya punya air murni, satunya teman-teman punya air murni tapi teman-teman tambahin garam, bukan garam, glukosa, gula. Nah, itu teman-teman di saat tekanan permukaannya itu di saat tekanan udaranya itu kita anggap standar 1 atmosfer, itu kalau teman-teman didihkan keduanya itu nanti hasilnya itu bakal berbeda. Nanti yang air murni itu lebih cepat mendidih daripada air yang ada gulanya. Kenapa? Karena gula itu menjadi zat terlarut di dalam larutan dan dia tuh menjadi sukar menguap. Makanya titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Nah, sebenarnya untuk di kenaikan titik didih ini kita menggunakan 2 rumus untuk perhitungan. Yang pertama tuh ini. Oke, data TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. TB B ini boiling, itu artinya mendidih. Jadi delta TB artinya perubahan titik didih sama dengan titik didih larutan kurang titik didih pelarut. Kenapa larutan dulu? Karena titik didih kayak tadi yang saya bilang, titik didih larutannya itu lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Sehingga titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Nah, silakan bersalin dulu untuk ini ya rumusnya. Terus yang ini tuh teman-teman perlu ingat. Oke, kita lanjut. Uh, nah, kenapa kita tadi bahas molalitas? Karena ini hubungannya tuh di sini. Delta TB itu bakal berhubungan sama molalitas. Itu. Nah, rumusnya itu ini aja. Delta TB sama dengan KB kali M. KB ini itu konstanta kenaikan titik didih molal atau tetapan ini ya. Tetapan kenaikan titik didih molal. Ini tuh KB itu biasanya sudah diketahui dan karena dia sifatnya tetapan, artinya dia tuh ya sesuai namanya tetapan ya tetap gitu loh. Jadi kalau misalkan air, kayak yang saya bilang tadi kan contoh pelarut itu ada air. Air itu dia udah punya nilai KB tersendiri gitu. Benzena juga udah punya kayak gitu. Nah, nanti itu biasanya dalam perhitungan teman-teman bakal menggunakan rumus ini terlebih dahulu untuk cari ini. Jadi biasanya itu yang ditanya TB larutan. Tapi kalau TB larutannya sudah diketahui, artinya teman-teman pakai rumus ini dulu, baru kita pakai rumus ini. Nanti kita coba bisa masuk ke contoh soal. Oke, ini ada contoh soalnya ya. Tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa, MR-nya segini, dalam 500 gram air. Nah, ini yang saya bilang tadi, KB air itu 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, untuk gini, kalau yang ditanya titik didih larutan, TB lar, itu teman-teman pakai rumus yang ini dulu, ya, yang ada M-nya dulu. Berarti kita langsung masuk aja ke delta TB kali M. Delta TB sama dengan KB kali M. Oke. KB-nya kan udah diketahui, tapi M-nya kan belum diketahui. Nah, itulah gunanya kita tadi belajar yang namanya molalitas gitu kan. Nah, ini kita langsung saja ya. W per MR kali 1000 per 500 per P ya. Nah, W-nya berapa? Ini W 18 gram, ini P, ini MR. W-nya 18 gram,
Nanti teman-teman sekali lagi tolong tulis satuan. Per 180 kali 1000 per 500. Oke, kalkulator. Duh, maaf. Eh, 18 per 180. Ini hasilnya 0,2 molar. Oke. Terus ya udah, teman-teman tinggal masukin KB-nya itu 0,52. Satuannya tolong 0,252. Ini hasilnya 0,104 derajat Celcius ya. Nah, ini tuh belum jawaban ya, karena jawaban kita tuh karena yang ditanya itu TB lar. Sedangkan ini baru delta TB, artinya ini tuh baru perubahannya aja. Ya udah kita pakai rumus yang ini tadi, yang pertama ini. Delta TB itu apa? Sama dengan TB lar. Lar itu larutannya. Kurang TB pel pelarut. Oke. Kita tadi butuh siapa? Kita tadi butuh TB lar. Nah, itu teman-teman tinggal mainin aja. Apa ya istilah di matematika ya? Jadi TB lar itu sama dengan delta TB tambah TB pel. Gitu ya. Nah, tinggal dimasukin. Delta TB-nya kan kita udah dapat dari perhitungan itu 0,104 derajat Celcius. Tambah TB pel. Pelarut. Pelarutnya siapa? Air. Titik didih air berapa? Normalnya 100 derajat Celcius ya. Itu udah tetapan. Nah. Jadi hafalin. Ini 100, terus tinggal ditambahin. Jadinya itu 100,104 derajat Celcius. Nah, macam tuh. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi sekali lagi ini tuh ada pembahasannya di materi. Jadi teman-teman bisa ulang lagi. Oke. Kalau di sini saya bikinnya TB dan TB0 ya. Kayak T derajat B ini itu TB0. TB0 ini untuk pelarut. Artinya itu dia pelarut murni. Makanya ada nolnya. Kalau TB ini yang udah tercemar. Udah jadi larutan. Jadi kalau masih polos saja tuh dia ada nolnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Tadi ada kenaikan titik didih, sekarang ada penurunan titik buku. Nah, hati-hati untuk konsepnya itu. Jadi untuk titik buku ini apa? Itu adalah titik suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Kalau tadi tekanan permukaannya ya. Hmm, Kalau untuk larutan yang ada zat sukar menguapnya, itu titik bekunya itu bakal lebih rendah daripada titik beku air murni. Kebalikan ya kalau titik didih tadi itu larutannya lebih tinggi dari pelarutnya. Kalau ini kebalik, pelarutnya yang lebih tinggi daripada larutannya gitu. Karena kan biasanya titik beku ini di bawah nol ya. Jadi maksudnya nilainya itu udah minus gitu. Jadi semakin besar nilai minusnya itu kan sebenarnya semakin kecil. Kayak misalkan minus 5 dibandingkan minus 2 kan 5 tuh lebih besar ya, teman kan ada minusnya, dia tuh jadi lebih kecil kayak gitu. Nah, rumusnya tuh ini. Nah, ini tuh agak kebalik kalau yang tadi itu yang TB, delta TB itu kan TB lar kurang TB pel. Tapi kalau ini karena pelarutnya lebih besar, titik bekunya lebih tinggi, dialah yang di sini gitu. Jadi tinggal dibalik aja gitu. F ini artinya freezing alias membeku.
Oke. Nah, ini ada rumus satu lagi. Nah, ini yang sama banget kayak delta TB tadi. Kalau tadi kan delta TB sama dengan KB kali M. Nah, ini tinggal diganti aja yang B itu jadi F. Jadilah rumus ini. Gitu. Jadi sebenarnya tuh yang berubah itu tuh cuma ininya aja. Yang pertama ya. Kalau yang ada molalitasnya itu nggak berubah. Gitu. Coba kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, saya pakai angka yang sama. Disuruh tentukan titik beku. Bentar kita coba balik lagi. Berapa ya tadi molal? Sama 2. Oke, sama kayak tadi kita tuh perlu yang ditanya itu kan titik beku larutan. Berarti TF lar. Oke. Nah, sebelum ke TF lar, kita butuh yang namanya delta TF. Dengan rumus apa? KB dikali M. KF dikali M. Nah, KF-nya berubah ya. Kalau tadi KB kan, sekarang KF itu kita pakai KF yang ini di kita soal. Nah, karena kebetulan tadi kita udah nyari untuk molalitasnya itu tadi 0,2 molal, itu kita langsung aja ya, karena udah diketahui. Nah, KF-nya kita masukin ini 1,86 derajat Celcius per M. M-nya kita coret. Bentar, 1,86 kali 0,2. 0,372. Baik, terima kasih. 372 ya. Oke, nah udah dapat ini, kita masuk ke yang rumus yang pertama tadi. Delta TF sama dengan TF pelarut kurang TF lar pelarut. Larutan. Larutan. Oke. Nah, kita kan yang ditanya itu ini ya. Jadi kita tinggal pindahin ke sana. Jadi, bentar. Ini jadi TF pelar. Oke, sama dengan TF pel dikurang delta TF. Nah, TF pel ini berapa? Pelnya kan, pelarutnya kan air. Nah, air ini membeku pada suhu 0,3 Celcius. Kurang delta TF yang udah kita cari tadi. Oke, ini jadinya minus 0,372 derajat Celcius. Oke, inilah jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada teman-teman yang masih kurang paham, langsung ditanya aja ya, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, coba deh kerjain soal. Sama kayak tadi, karena ini waktunya udah mepet, jadi mungkin saya jelasin aja ya. Nah, dek ini maksudnya degree ya, karena kemarin saya nggak nemu lambang derajat gitu. Degree itu sama-sama derajat, jadi 2,53 degree Celcius, 2,53 derajat Celcius per molal. Kita langsung aja coba. Kalau ini tuh tentukan titik beku dan titik didih larutan. Nah, ini tuh sama kayak yang tadi. Teman-teman tinggal cari aja molnya supaya dapatin molalitas. Udah dapat molalitas untuk titik didih, teman-teman tinggal masukin ke KB kali M, rumus yang tadi. Nanti dapat delta TB, langsung cari TB lar. Dapat segini. Oke. Kalau untuk titik beku juga gitu. Teman-teman kan tadi molalitasnya udah dapat nih. Nah, itu teman-teman tinggal cari delta TF-nya, kemudian masuk ke TF lar. Gitu. Tapi mungkin ada yang mau ngerjain nggak yang nomor 2 ini? Kalau nomor 1 itu sama kayak yang contoh soal.
Coba deh kerjain nomor 2, saya tunggu 2 menitan. Nanti yang bisa boleh langsung nyaut atau chat atau raise hand. Silakan dikerjakan. Jadi yang nomor 2 itu teman-teman perlu cari konstantanya dulu. Karena dia membeku, berarti teman-teman perlu cari KF. Udah dapat KF-nya dari yang di soal, teman-teman bisa masuk ke jawaban A dan B. Oke, ada yang bisa teman-teman? Atau dikit lagi? Udah 2 menit. Oke, karena udah 2 menit lebih, jadi coba saya jelasin ya. Kayak gini. Kan tadi dari bilang tuh, tentukan dulu KF pelarutnya. Kenapa kita perlu cari KF? Karena di sini tuh nggak ada diketahui KF, dan ini tuh berhubungan untuk cari titik bekunya itu kita butuh KF kan. Nah, itu teman-teman tinggal pakai rumus yang tadi awalnya, karena nah ini tuh kalau yang diketahui dalam air larutan urea segini membeku pada suhu ini. Nah, berarti ini tuh yang diketahui TF lar. Teman-teman langsung gunain ini. Terus tinggal masukin pelarutnya air, berarti kan membekunya 0 derajat. Ya udah, tinggal diselesain dapat segini. Minusnya hati-hati. Nah, terus masukin ke rumus data TF sama dengan KF kali M. Karena kita butuh KF, tinggal di otak-atik rumusnya, jadi data TF per M. Data TF-nya ini 0,9. M-nya berapa dari kita soal? Ya, 0,5. Dapat 1,8 derajat Celcius per molal. Kita cari titik beku dari urea, kayak rumus biasa. KF-nya kita ambil dari sini, pindahin ke sini, dapat segini. Kemudian nanti lanjutin sampai dapat TF larutannya segini. Oke. Nah, kan ditanyanya tuh dua, urea 1 molal sama larutan glukosa 1 molal. Nah, karena ingat sifat koligatif itu tuh nggak bergantung pada jenis zatnya. Dia cuma bergantung pada konsentrasi. Ya, karena konsentrasinya sama, berarti nanti hasil hitungannya itu juga bakal sama gitu. Oke, materinya udah cukup, tapi dari saya juga mau nyampein dulu kalau yang saya jelasin ini tuh cuma untuk larutan yang sifatnya non elektrolit. Kalau elektrolit dia beda lagi. Bentar ya, saya balik lagi ke slide yang pengertian. Oke,
Nah, kalau ini tuh kan non elektrolit semua nih, urea, glukosa, kayak gini. Jadi kalau elektrolit itu dia tuh zat terlarutnya akan lebih banyak. Misalkan teman-teman punya yang namanya NaCl. Di kelas 10 mungkin teman-teman udah belajar kan? Aduh, maaf. Di kelas 10 teman-teman udah belajar sih apa namanya? Elektrolit dan non elektrolit. Nah, salah satu contoh yang elektrolit itu adalah NaCl. Nah, kalau teman-teman melarutkan NaCl dalam air, misalkan 0,1 mol sama kayak urea, itu kalau misalkan di sini kita punya berapa nih? Punya 8 ya, punya 8 titik. Nah, kalau di NaCl itu bisa lebih banyak dari 8 itu. Nah, karena yang melarutnya itu lebih banyak di elektrolit, sehingga konsentrasi partikel pelarutnya itu bakal lebih banyak juga itu konsentrasi zat terlarutnya. Sehingga kalau konsentrasi zat terlarutnya lebih banyak, berarti dia tuh jadi punya suatu apa ya? Identitas, punya suatu keistimewaan lah kayak gitu. Nah, sehingga kalau di larutan elektrolit kita mengenal yang namanya I atau faktor Van Hoff. Di mana rumusnya ini adalah 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. Alfa itu apa? Derajat disosiasi. N itu apa? N itu jumlah ionnya. Jadi kalau NaCl itu ada 2. Kalau CaCl 2 itu N-nya ada 3 gitu. Tapi itu nggak saya bahas karena biasanya itu berada di bahasan paling akhir gitu. Jadi, tapi ini untuk sebagai pengetahuan aja bagi teman-teman. Kalau untuk zat elektrolit dan non elektrolit itu perlakuannya beda di sifat koligatif larutan. Tapi tenang aja nanti di kuis nggak bakal ada yang elektrolit. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke kuis. Kuisnya gampang kok. Gimana? Apakah sudah cukup jelas? Boleh direspon via chat kalau malu open mic. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau gitu kita masuk kuis ya teman-teman. Teman-teman boleh buka browsernya dulu. Ini kebetulan di saya juga masih loading. Sebentar. Jadi saya tuh bikin kuisnya di Kahoot biar ya harapannya tidak mengantuk ya. Sebentar. Masih loading soalnya. Oke, teman-teman bisa buka. Bentar. Kahoot.
Saya izin off cam dulu ya teman-teman. Soalnya agak nge-lag ini laptopnya. Mohon maaf. Oke, teman-teman bisa masuk ke Kahoot-nya. Tinggal dibuka di kahoot.it, kemudian masukin PIN-nya ya. Oke, udah ada satu nih. Kiara. Kiara. Mungkin karena waktunya sudah mendekati jam 11, jadi agak dipercepat ya. Yuk, yuk, yuk. Oke, ditunggu sampai menit 50 ya paling lama nanti. Yuk, yuk, yang belum masuk. Oke. Ada lagi kah yang mau masuk? Udah dekat nih. Oke, udah menit 50. Sepertinya nggak ada yang mau masuk lagi ya. Oh, masih ada nih. Aduh, tunggu satu orang lagi deh. Nanggung. Biar jadi 10. Oke, kalau nggak ada kita mulai ya. Start. Siap-siap. Ayo, sifat koligatif. Larutan bergantung pada jenis zat terlarut. Benar atau salah? Oke, salah ya teman-teman. Karena sifat koligatif larutan, dia bukan bergantung pada jenis zatnya, tapi bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Oke, kita lanjut. Aza yang nomor satu nih. Oke, lanjut. Mantap sekali. Satuan molalitas adalah, ayo yang mana? Titik itu artinya kali ya. Oke, oke. 6 orang, 7 orang. Molalitas itu satuannya mol per kilogram. Jangan lupa. Yang jawab kilogram per mol kayaknya kebalik ya.
Oke, kita lanjut siapa nih? Oke, Azam masih memimpin. Mari kita lihat. Rumus molalitas yang benar. Yo, hati-hati yang mana? Hmm. Oke, oke, masih ada yang terkecoh. Yang jawab W per MR itu rumus mol ya. Jangan kebalik lagi. Tapi 5 orang udah benar. Mantap. Kita lihat. Baik, baik. Oke, Azam masih memimpin. Salah satu benar, titik didih pelarut lebih tinggi daripada titik didih larutan. Hayu, hayu. Titik didih pelarut lebih tinggi daripada titik didih larutan. Harusnya titik didih pelarut lebih rendah daripada titik didih larutan. Oke? Azam mantap sekali. Baik, kita lanjut. Ada 8 soal ya. Titik beku pelarut lebih rendah daripada titik beku larutan. Oke, masih ada yang jawab salah. Jadi titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Oke, jadi memang ini tuh logikanya agak kebalik-balik kadang. Oh, azannya turun nih. Disusul oleh Ciara. Oke, coba kita lanjut. Soal nomor 6. Titik didih air adalah 80 derajat diamur. Ayo masih ingat nggak nih fisika SMP? Oke, baru 6 orang. Wah, masih ada yang salah nih. Jadi 80 derajat Reaumur itu sama dengan 100 derajat Celcius ya. Oke, kita lihat. Wah, disusul Siska. Oke, kita coba soal nomor 7. Titik beku air adalah 0 derajat Fahrenheit. Oke, baiklah. Oke, cuma satu orang ya yang salah. Fahrenheit itu 32 ya, 32 derajat Fahrenheit. Jadi bukan 0. Ayo kita lihat. Oke, Klazalia masuk 5 besar. Oke, ini soal terakhir ya habis ini. Siap-siap. Double point nih. Ayo, nama saya siapa coba panggilannya? Parah banget sih kalau nggak tahu. Ayo, baru 5 orang nih. Oke. Oke, Rahman pakai C ya. Jadi panggilan saya tuh Rahman. Oke, cukup segitu. Kita lihat nih, siapa yang berada di podium. Selamat kepada Klazalia. Nomor 2-nya ada Ciara. Nomor 1-nya Azal lagi kah? Oh, Siska. Oke, selamat ya kepada pemenang. Hmm, 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 hmm. Kita lihat
leaderboardnya. Lihat leaderboardnya di mana ya? Oke deh. Uh, gitu, teman-teman. Terima kasih yang sudah mau berpartisipasi dalam kuisnya. Tapi nanti di akhir juga saya akan ngasih soal yang lebih serius lah, gitu. Tapi sebelumnya teman-teman tolong isi link survei evaluasi ya, um, supaya acara ini mudah-mudahan kedepannya tuh bisa lebih sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman harapkan, gitu. Nah, karena tapi itu dari teman-teman masih ada pertanyaan kah? Kalau masih, hmm, mungkin bisa saya bantu jawab. Sembari menunggu pengisian survei. Kak, boleh tanya, Kak? Iya, tanya. Tanya apa? Untuk sifat koligatif larutan ini memang fokusnya di hitungan ya, Kak, sama rumus-rumus gitu? Oh iya, makasih ya pertanyaannya. Jadi, di sifat koligatif ini memang yang ditekanin itu lebih ke hitung-hitungannya. Tapi teman-teman juga harus tahu konsepnya itu gimana. Contohnya kayak tadi, kayak titik beku pelarut dibanding titik beku larutan, siapa sih yang lebih tinggi, siapa sih yang lebih rendah, gitu. Itu teman-teman harus mengetahuinya. Dan memang kebanyakan tuh hitungan. Karena dari keempat sifat koligatif yang dipelajari di SMA itu ada penurunan, kalau tadi kita belajar kenaikan titik didih, penurunan titik beku, nanti juga ada tekanan osmotik sama penurunan tekanan uap, itu semuanya itu hitungan gitu. Jadi emang nggak banyak teori gitu. Francisca gimana? Ada yang ditanya lagi nggak? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman jangan lupa ya, linknya diisi. Oke deh, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, uh, dari ini ya linknya sudah juga ada di kolom chat. Teman-teman mohon diisi biar dari BBK-nya juga punya gambaran gitu teman-teman, pengennya gimana untuk kedepannya dan lain sebagainya. Kalau ada yang kurang-kurang, teman-teman tinggal tulis aja kekurangannya apa, terus menurut teman-teman baiknya gimana. Ini sifatnya anonim, jadi nama kalian nggak bakal ke rekam. Oke. Dan kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, dari saya selaku moderator dan juga tutor merangkap hari ini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang, sudah mendaftar, dan sudah berpartisipasi aktif dalam acara BTS kali ini. Uh, dari saya, kalau misalkan mau teman-teman mau belajar lebih lanjut sama saya, boleh. Saya di kimia. Dan juga tentunya ada juga matematika, dan teman-teman bisa boleh pilih matematika wajib atau peminatan. Untuk linknya ada di Instagram kita atau ini ya, link tr.ii belajar bareng.kui. Oke deh, kalau nggak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kalau ada kesalahan atau perkataan yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk materi dan rekamannya nanti saya akan share di grup belajar, jadi teman-teman jangan keluar dulu ya. Insya Allah nanti kalau udah ada itu langsung di-share. Oke, segitu saja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.
Bye-bye. Yuhu, sama-sama.